yang ada yang istilah pasar sekunder juga digunakan untuk merujuk pada pasar untuk barang atau aset bekas atau pengguna alternatif untuk produk atau aset yang di mana basis pelanggan adalah pasar kedua. Misalnya jagung secara tradisional digunakan terutama untuk produksi makanan dan bahan baku. Tetapi pasar kedua atau ketiga telah dikembangkan untuk digunakan dalam produksi etanol. Bursa saham dan pasar over the counter. Dan yang ketiga, pasar bebas. Perdagangan di luar bursa adalah memperdagangkan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, komoditas, atau derivatif secara langsung antara dua pihak. Ini kontras dengan perdagangan bursa yang terjadi melalui fasilitas yang dibangun untuk tujuan perdagangan, yaitu bursa, seperti bursa berjangka atau bursa saham. NYMEX telah menciptakan mekanisme clearing untuk serangkaian derivatif energi atau OTC yang umum diperdagangkan, yang memungkinkan pihak lawan dari banyak transaksi OTC bilateral untuk saling setuju untuk mentransfer perdagangan ke Clearport, lembaga clearing bursa, sehingga menghilangkan resiko kredit dan kinerja dari transaksi over the counter atau OTC awal. Over the counter atau OTC awal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan atau bahan untuk kita diskusikan ya. Ini materinya sudah banyak disampaikan tentang bank dan sekuritas ya. Meskipun mungkin untuk sekuritas ini kadang masih bingung ya. Karena kalau orang yang suka main saham mungkin paham, lebih ngerti gitu ya. Nah, bagi yang belum pernah main saham atau yang belum pernah baca atau mendengar, mungkin agak aneh, asing gitu ya. Sekuritas ini apa? Kemudian kalau uang mungkin kita sudah sama-sama sering mengenal karena kita sering berinteraksi dengan alat tukar ini ya, seperti itu. Silakan dari teman-teman kelompok 5 ini barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Iya Pak. Sore hari ini. Selamat sore. Ya silakan ya, Pak Wandi, Mas Wandi. Izin bertanya ya, silakan. Pada Pak Ajis, ingin bertanya apa yang dimaksud dengan obligasi dan apa isi yang dijaminkan dalam obligasi tersebut. Seperti itu kira-kira Pak Ajis. Mau tanya, boleh nggak, Mr. Ajis? Bentar, Pak. Silakan, boleh Pak. Boleh, mangga. Mohon izin, mau bertanya. Di situ kan ada banyak bank ya. Jadi Bank Indonesia apa? Saya ingin tahu gitu. Terkait tentang di Indonesia itu kan ada bank plat merah, bank pemerintah, sama non pemerintah. Ya kan? Pemerintah itu ada BUMN, ada BUMD.
dan non pemerintah itu ya BCA, Mega gitu kan, terus NISP, HSBC, kebanyakan yang saya jadi pertanyaan kelebihan dan kekurangannya bank non plat merah itu di mana gitu. Terima kasih. Karena di orang-orang Chinese itu banyaknya percaya kepada bank non plat merah gitu. Ya, terima kasih. Swasta berarti ya Pak. Saya juga mau tanya nih Bang Ajis nih. Boleh. Ya. Terkait dengan lembaga keuangan, kan ada lembaga keuangan bank dan non bank. Kita ketahui bahwa uang itu kan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang kan ini ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa harus ada OJK itu untuk yang mengawasi keuangan? Kenapa tidak di BI saja sekalian? Gitu. Nah, terus apa OJK itu ada di bawah, ada di dalam pengawasan Bank Indonesia, atau dia bergerak sendiri itu tanpa pengawasan dari Bank Indonesia? Seperti itu Bang Ajis. Terima kasih. Ya. Ya kan? Masih ada lagi? Ini Pak Ajis, saya boleh nih? Penasaran ini saya. Apa dia? Ya, ini kan kita bicara soal uang nih ya. Karena kan uang sering dipakai setiap hari buat kebutuhan kita. Jadi saya pengen tahu nih, masih penasaran. Banyak orang kan belum tahu tahun berapakah rupiah ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Terus diperkuat dalam undang-undang atau pasal berapa tuh Pak Ajis? Gimana Pak Ajis? Kedengeran nggak? Udah kedengeran. Oke, baik, siap. Soalnya banyak yang belum tahu gitu, kita cuma pakai tapi tanpa tahu sejarahnya gitu. Ya, makasih Pak Ajis. Sama-sama. Oke. Udah cukup? Ayo, ada lagi? Cukup dulu segitu? Udah banyak ya? 3 ya? Apa? 4 ya? Ya. Saya jawab yang pertama dulu ya Pak, yang dari Pak Wandi. Apa yang dimaksud dengan obligasi dan apa yang dijaminkan. Untuk obligasi sendiri itu didefinisikan menurut Undang-Undang tahun 2002 ya, nomor 24. Surat utang negara adalah surat berharga. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun value asing yang dijamin pembayarannya bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Jadi obligasi itu di sini bisa didefinisikan sebagai utang ya, untuk pembayaran utangnya si obligasi di sini. Begitu Pak Wandi. Yang dijaminkannya yaitu tadi pembayaran bunga pokoknya itu ditanggung sama negara kalau obligasi. Begitu Pak Wandi. Ada obligasi corporate ya. Ya. Ada obligasi pemerintah, ada obligasi corporate, ada obligasi retail. Mungkin itu salah satunya ya. Iya Pak. Ya. Terus kayaknya mungkin secara itu ada khusus ya. Umumnya mungkin perlu dilihat lagi itu undang-undang di Undang-Undang 22 tahun 2004.
Siapa yang Undang-Undang nomor 24 menerbitkan tahun 2002, Pak. 2004 ya, 2022 tahun 2000 Nomor 24 tahun 2002, Pak. tahun 2000. Oh, undang-undang nomor apa? Nomor 4 ya, tahun 2002 ya. Nomor 24 tahun 2002. 24 tahun 2002. Ya. Nah, obligasi itu surat hutang kan, ini kan surat hutang ya. Ya, surat hutang. Surat hutang. Siapa Kalau yang menurut undang-undang. coba ulangi lagi. Kayaknya ada definisi lain nih kalau itu coba ulangi lagi itunya. Kalau definisi itu di Undang-Undang 24 tahun 2002 itu gimana? Obligasi menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 itu surat hutang negara, surat hutang berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valut asing yang dijamin, ya valut asing yang dijamin bunga pembayarannya dan bunga pokoknya oleh negara Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Jadi kayaknya dia ini pinjam keluar deh, Pak. Oh ya, korporasinya korporasi BUMN ya. Iya. Pemerintah artinya ya BUMN juga pemerintah juga ya, karena perusahaan punya negara ya, seperti itu. Jadi surat hutang. Jadi surat itu berisi apa tadi? Berisi surat utang negara, surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam. Bukan. Maksudnya isinya kan itu definisinya tadi. Isinya apa aja tuh? Ya, isinya si obligasi ini jadi terkait dengan pengakuan utang, surat utang. Pengakuan hutang. Berarti kan di situ bicara jangka waktu kali ya? Jangka waktu ya. Jangka waktu, sedangkan nominal. Yang dijaminkan jaminannya si obligasi ini dijaminkan bunganya itu dibayar sama negara. Kalau pokoknya dibayar sendiri, Pak. Jadi bunganya dibayar sama negara. Kalau asumsinya BUMN kan negara. Ya. Maksudnya sendiri itu sendiri korporat gitu ya, atau pokok dan bunga ini, pertanyaannya pokok dan bunga itu siapa yang membayar? Nah, kalau dalam penjelasannya surat utang yang diterbitkan oleh penerbit, obligasi kepada para pemegang obligasi yang disertai dengan perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Berarti sebetulnya kalau membayar bukan hanya pokok aja berarti ya? Kalau untuk berbayar itu pokoknya, Pak, tapi sesuai perjanjian. Pokok utangnya itu beserta kuponnya itu berapa gitu di perjanjian. Ya. Cuman untuk si bunganya itu dibayarkan oleh negara, Pak. Negara ini kalau BUMN, negara siapa? Negara atau BUMN-nya? BUMN, Pak. Tapi BUMN sekarang kan ada milik negara sama sekarang sih bukan. Bingung, Pak. Isinya apa jadinya, Pak, yang dijaminkan? Yang dijaminkannya sebenarnya kan itu pengakuan apa ya, surat hutang ya, kayak sertifikat gitu, sertifikat yang itu pengakuan hutang, baik hutang jangka pendek ataupun jangka panjang gitu ya. Di situ tertera yang jelas berarti hutangnya berapa, pokoknya berarti ya pokoknya berapa, dananya berapa, dan kapan pada waktu itu akan dilunasi, kan begitu ya. Jadi ada janji apa gini, ada janji di situ, ada termaktub gitu ya, berisikan berisi janji yang menerbit janji untuk kapan itu hutang tersebut akan dibayar gitu ya. Kemudian nominalnya berapa, kemudian atau pokok kemudian bunganya berapa gitu. Dan itu mungkin imbalan tuh bunga gitu ya, untuk bunga ya. Pada periode waktu tertentu kepada pembeli obligasi atau yang yang meminjamkan gitu ya. Yang meminjamkan. Biasanya kan jadi, kalau ini, Pak, antar perusahaan ya, bukan perorangan. Perusahaan ya. Kalau obligasi ya. Biasanya perusahaan korporat sih, ada korporat pemerintah gitu. Jadi korporat tuh berarti kan bukan perorangan ya. Jadi obligasi pemerintah, obligasi korporat biasanya sih BUMN gitu, seperti itu ya. Iya, Pak. Yang biasanya. Coba nanti kita sambil buka-buka lagi ya referensinya ya. Obligasi, karena kita tidak pernah melakukan itu, jadi kita hanya membayar referensi ya. Beda dengan uang. Kalau bicara uang, kita semua pasti pernah pegang uang gitu ya.
pecahan berapapun kita pernah melihat, merasakan dan menggunakan uang tersebut ya. Nah, obligasi ini lebih ke arah ya surat hutang perjanjian jangka kayaknya. menengah atau jangka panjang gitu ya. Ya, Pak. Nah, itu bisa diperjualbelikan katanya gitu. Kalau obligasinya pemerintah ya obligasi bentuk surat hutang negara. Kalau obligasinya korporat ya hutang yang terbitkan oleh korporat seperti BUMN. Kalau obligasinya retail ya bisa sih pemerintah yang dijual kepada individu seperti itu ya. Atau perseorangan agen yang ditunjuk, katanya begitu. Info yang kita dapat seperti itu. Ya, jatuhnya berarti menjual saham dong, Pak. Kalau Ya, ini ada apa namanya? Berisi janji yang merupakan saham. iya, Saham ya. Saham. Jadi bernilai. Jadi namanya makanya itu masuk dalam surat berharga ya. Karena itu laksana apa ya? Surat berharga itu ya seperti cek gitu. Jadi kertas, meskipun kertas saya sertifikat tapi itu bernilai gitu ya. Itulah kira-kira selintasnya. Karena kita jauh membahas itu paling hanya apa namanya referensi-referensi yang kita dapatkan, kan pemain-pemain ini kan penting antar kita nggak pernah megang obligasi. Ada apa nggak megang obligasi di sini? Nggak ada ya. Nah, nggak ada lah. Jadi ada obligasi pemerintah, ada obligasi korporat, ada obligasi retail. Katanya begitu. Nah, kalau pemerintah ya obligasi seperti hutang negara. Ya berarti kan ada janji di situ pemerintah kapan harus melunasi hutang jangka menengah atau jangka pendek atau jangka panjang terhadap si pemberi pinjaman kan gitu ya. Di situ ada bunga, ada pokok, ada obligasi korporat. Nah, itu pemerintah juga gitu, tapi BUMN gitu ya. Ada obligasi retail. Nah, itu pemerintah katanya menjual kepada perseorangan. Ya tadi sampaikan Mas Ali Abdul Aziz, saya setuju itu laksana seperti saham jadinya gitu ya. Ya, gitu. Oke, jadi surat hutang lah. Obligasi itu surat hutang gitu ya. Surat hutang jangka menengah atau panjang gitu ya. Jadi pemerintah kalau punya hutang ke negara negara pemberi pinjaman gitu, bisa dalam obligasi gitu ya, gitu ya. Oke, itu sekilas. Nah, yang lainnya apa coba? Yang pertanyaan lainnya. Silakan jawab pertanyaan lainnya ya. Saya ini sebentar mau ke kamar kecil lu sebentar. Terima kasih Pak Haji. Pak Ajis. Ini sampai jam 8 apa setengah 7 ya? Sampai jam 7 kurang. Oh ya udah deh. Diam dulu dah. So tahu Ajis. Sampai jam 7 kurang. So tahu sampai jam 7 kurang. Tadi udah dibilang. Tadi udah dibilang. Saya jam 7 ada rapat di luar. Dasar Adil. Udah sembuh belum dia? Maaf, ini udahan atau gimana? Iya, udahan. Udahan Bu Yuli. Yuli mau kemana, Bu? Udahan Bu Yuli. Lagi, masih lama. Masya Allah. Buka puasa. Malam Mau Jumat masih kemana lama. sih Bu Yul? Tadi Denny. Aduh, Ini Pak Aminnya kemana, Mas Ajis? Kamar mandi. ih, nanya lagi. Ini nih yang lagi arisan sambil kuliah. Ih, Mbak, saya nggak ngundang ini. Udahan maksudnya. Udahan. Ih, nanya lagi tadi Ya kan Allah, udah dibilang mau ke kamar mandi, Ibu. Ibu, kenapa sih kamu? Bang Oki, jelasin. Kenapa sih Ibu semangat banget nih? Ya, silakan. Mas Ajis, lanjut. Ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan Mas Fadil dulu, Pak. Ya, silakan. Mas Fadli. Mana ya pertanyaannya? Saya coba menanggapi pertanyaan dari Mas Fadil.
sebagai pertanyaannya tadi, tahun berapa uang rupiah diterbitkan serta disahkan oleh undang-undang? Sejak rupiah digunakan dan disahkan sejak tahun 2 November tahun 1949. 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan uang rupiah sebagai mata uang kebangsaan Indonesia. Itu aja. Jadi tahun kapan, Mas? Tahun 2 November tahun 1949. Ya. Rupiah ya, itu bisa dilihat di internet kali ya. Jadi ini Ya. Ada sumbernya ya? Iya, Pak. 2 November 1949 ya. Iya, Pak. Disahkan uang mata rupiah disahkan uang ini ya, tukar ya, rupiah sebagai tukar gitu ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Berarti sebelum 49 pakai apa tuh kita? Itu Pak, tahun 1949 itu antara ori dan orida, Pak. Ori. Ya. Ori. Apa tuh? Iya, jenis uang ori dan orida, Pak. Ori dan onida. Apa ya? Jadi Coba lihat. apa ya ori dan orida? Coba lihat di internet. Dari mana tuh ori onida bahasa itu? Kembali. Kalau menurut saya pertukaran sebelum rupiah, pertukaran barang, Pak. Barter ya. Iya. Jadi beras Barter, tukar sama gula gitu ya. Iya, Pak. Apa namanya? Minyak tukar sama apa gitu ya. Kebutuhan sama barang rumah tangga yang lain gitu. Kan dulu kita kenalnya barter ya. Barter ya, alat tukar sebelum rupiah di ini kan biasa antara satu dengan yang lainnya bertukar gitu ya. Iya, Pak. Kalau yang Mas Aziz maksudkan ori onida apa, dari mana itu, Mas? Orinya tuh sejarah Oang Republik Indonesia, Pak. Oh gitu. Ada kepanjangannya orang. Iya. Oke, berarti kita Jadi ini kan dulu ya. kalau dulu itu November bukan uang, Pak. 1949 lah gitu ya. Sebelum itu ya sistem barter yang kita gunakan, yang kita kenal dalam sejarah ilmu ilmu sejarah kita ya. Oke. Pertanyaan lainnya? Ada yang belum terjawab tadi ya? Pertanyaan Pak Nurwan tuh belum tuh, Pak Nurwan. Pak Nurwan, halo Pak Nurwan. Ini dulu, Pak. Ya, siapa? Kenapa harus ada jasa keuangan BI, keuangan jasa dari OJK, sedangkan kan ada BI juga menurut Pak Rohmat ya? Ya, otoritas jasa keuangan. Ya, sebetulnya antara BI dan OJK itu bekerja sama ya untuk simpan pinjam. Jadi maaf, simpan pinjam OJK, masa? Iya, Pak. Jadi OJK-nya itu bersifat buat mengawasi, Pak. Nah, kalau pengawas ya, tapi kalau simpan pinjam jangan ya. Karena bukan kayak koperasi ya OJK itu ya. Pinjam simpan Bank Indonesia. Jadi si BI itu udah menetapkan masing-masing satu orang sebagai ADG ya, anggota Dewan Komisioner. ADG, ADK, komisioner. ADG, Pak. Enggaknya apa G-nya? ADK, Pak. Iya, terus. Coba. Jadi OJK ini mendukung pelaksanaan koordinasi itu kerjasama antara Bank Indonesia dan si OJK tersebut, Pak. Kerjasama apa itu? Iya, dalam pengawasan itu yang meminjamnya, Pak. Pengawasan. BI itu dia mencetak uang ya? Iya, mencetak uang.
cetak uang, ngontrol uang gitu ya. Mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang itu. Nah, Sedangkan kalau si OJK, OJK ini kan oke. meminjamkannya. OJK apa OJK? Meminjamkannya apa? Meminjamkannya apa, Mas? Otoritas Jasa Keuangan. Bukan meminjamkannya kali ya. Itu nanti dilihat di Undang-Undang 21 tahun 2011 mungkinnya itu penjelasan lebih lengkap tentang OJK. Nah, yang saya ketahui ya, mungkin sedikit saja mungkin. Itu pengawas keuangan ya jelas. Jadi kalau bank-bank itu mereka diawasi oleh OJK. BUMD, BUMN, bank pemerintah, bank umum, mereka biasanya bukan biasanya sih ya, mereka diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Sehat tidaknya laporan-laporan itu. Jadi fatwa dan sebagainya bisa jadi rujukan kalau masalah perbankan gitu ya. Jadi misalnya kalau audit keuangan di bank itu biasanya OJK tuh yang apa namanya sering menerbitkan apa itu teguran ataukah temuan gitu ya. Bahkan itu mereka bisa merekomendasikan untuk ditutup kadang-kadang begitu ya otoritas jasa keuangan. Jadi lebih ke arah pengawasan ya. Mungkin untuk masalah bidang kerja OJK seperti apa itu ada silakan dibaca ya di Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan ya. Bank pemerintah seperti apa namanya ya BI, BNI, BRI, Mandiri gitu. Itu kan bank pemerintah ya, BTN dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang swasta BCA, kemudian apa Kopin ya, Kopin masuk ya. Kemudian apalagi ya yang swasta itu kan HSBC, IUB dan sebagainya ya. Itu swasta ya, swasta yang ada di kita mungkin Permata dan sebagainya. Permata masuk kalau tidak salah ya, dulu ada Permata ya. Dan sebagainya itu ya diawasin oleh OJK ya. Jadi untuk masalah audit dan sebagainya atau pengawasan dilakukan di OJK seperti itu ya. Jadi kalau tadi BI tadi sudah sampaikan ya, BI mencetak uang, mengeluarkan uang, melihat peredaran memantau peredaran dan sebagainya. Tapi kalau OJK ya operasionalisasi si bank-bank tersebut, nah OJK itu. Jadi memantau melihat operasionalisasi kinerja dari bank-bank tersebut ya, itu OJK tugasnya ya, yang kita pahami gitu ya. Mungkin secara detail bisa dilihat di Undang-Undang 21 2011 tentang OJK itu. Itu mungkin ya tambahan sedikit aja. Yang banyaknya mungkin tinggal dilihat di undang-undang tersebut ya, apa peran fungsi OJK ya mungkin seperti itu. Tadi pertanyaan dari Pak siapa ya? Pak Karma Soekardi, Pak Rahmat atau Pak siapa? Pak Rahmat ya? Pak Rahmat itu. Pak Rahmat. Halo, di mute ya Pak ya? Iya Pak, berarti itu OJK juga harus dalam pengawasan BI juga ya Pak. Soalnya kan jadi alur transaksi di semua bank itu diketahui oleh OJK, baik itu dari bank ke bank dan individu ke bank. Apakah itu nanti tidak itu juga Pak? Tidak rentan. Kalau OJK diawasin ini sepertinya bukan oleh mungkin koordinasi kali ya, karena bukan lembaga apa namanya, bukan inspektoratnya OJK itu BI, bukan begitu. Mungkin BI koordinasi aja kelihatan. Menurut saya sih koordinasi antara dua lembaga tersebut kelihatannya Pak. Kalau jadi bukan ada apa namanya, ada levelnya gitu, misalkan BI di atas dari OJK. Jadi OJK setahu saya sih OJK yang tadi itu saya sebutkan gitu. Tapi untuk pertanggungjawabannya kemana, coba nanti barangkali saya juga salah ya, apakah OJK itu bertanggung jawab ke BI, tapi setahu saya belum pernah mendengar OJK bertanggung jawab BI atau BI mengontrol OJK gitu ya. Lebih ke arah sih koordinasi antara kedua lembaga tersebut. Nanti kalau ada hal yang lain boleh nanti diinfokan ya. Barangkali saya juga tidak tepat gitu seperti itu. Ya sebetulnya Pak emang koordinasi gitu di antara kedua tersebut itu untuk mendukung penguatan stabilitas pengembangan sistem keuangan itu juga Pak. Jadi koordinasinya di antara itu. Ya betul. Saya sih cenderung ke arah sana gitu Pak Rahmat. Menurut saya seperti itu. Oke. Yang lainnya, lainnya kalau tidak salah, yang Pak Rahmat udah itu aja pertanyaannya Pak ya. Cukup Pak. Pak Nurman mungkin. Nurman nih. Yang agak sedikit lumayan
Wow, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari senior-senior nih Mas Ajis. Dari orang tua kita. Jadi kita diskusi lah ya. Jangan jadi tidak apa Betul namanya Pak, ya. diskusi Pak. Iya, kita hormat lah yang usia sepuh-sepuh kita apa namanya. Mungkin mereka pengalamannya banyak, di sini kita discuss aja ya. Kita saling mengisi aja gitu judulnya. Gimana Mas Ajis? Mas Ajis? Pak, kelebihan dan kekurangan bank itu kan bank ada bank negara kayak yang tadi. Terus bank swasta juga yang nggak diakuin sama pemerintah. Itu kekurangannya apa gitu, peran pemerintah, sedangkan yang banyak digunakan itu bank swasta. Ya, seperti misal bank itu ya, bank warna biru itu ya. Ya. Itu penggemarnya luar biasa, betul. Kalau tidak salah bank swasta masuk kategori terbaik lah gitu ya, swasta itu. BUMN juga kadang kalah gitu. Kenapa ya? Coba. Ini mungkin opini aja atau pendapat. Nah, gitu. Ini kok nggak bisa dibuka ya? Gimana, Mas Ajis? Mungkin tidak lihat di internet itu mah kita bisa ini kalau kita jadi salah satu nasabah di bank-bank tersebut kan bisa cerita gitu apa pelayanannya. Kalau menurut saya sih Pak, kelebihan untuk bank yang swasta itu dari fasilitas sama pelayanannya itu lebih prima ya. Ya gitu. Terus, ya, betul ya. Ya, lebih gampang terjangkau oleh masyarakat, terus bunga-bunganya juga tidak terlalu membebani, Pak. Sedangkan bank negara itu kita bunganya banyak, potongan banyak juga, terus fasilitas yang disediakan terlalu sulit kalau untuk masyarakat di kita. Oke. Saya agree gitu. Ada yang lain nggak kira-kira? Pak Nurwan, saya tanya ke Pak Nurwan. Pak Nurwan jatuh hati ke bank mana, Pak Nurwan? Jatuh hati ke bank swasta yang mana? Kalau yang saya alami Pak, jatuh hatinya itu ya namanya swasta itu yang paling bagus memang Bank Biru Pak, BCA. Dia itu Pak pelayanannya memang ada time-nya, waktunya ya kan. Di situ dia suku bunganya memang tinggi, tetapi di bank-bank makanya orang-orang Chinese itu kebanyakan itu yang orang-orang matanya sipit itu di bank swasta. Tetapi ada kalanya berpikir bahwa orang-orang matanya sipit juga, orang-orang lokal lari ke mana? Ke bank plat merah. Kenapa? Karena ada jaminan. Karena itu banknya itu tidak akan mungkin rugi gitu, karena udah dijamin. Gitu. Ya, betul, dan juga Pak, kalau untuk usaha dari plat merah itu banyak bank-bank gede yang bersaing dengan plat biru gitu, bank biru seperti BNI, BRI, Mandiri, BJB. Gitu kan. Nah itu sekarang lagi memperbaiki pelayanan-pelayanan yang kurang untuk bersaing dengan bank swasta. Karena sistem bank swasta itu sekarang ambilnya itu perekonomian Cina Pak, gitu secara global gitu, persaingannya secara global gitu. Makanya ini persaingan terus berlanjut karena itu. Makanya bank-bank pemerintah ini menggenjot dengan memasukkan kredit-kredit UMKM. Pemerintah itu mendorongnya ke sana gitu. Untuk bisnis ya pasti plat merah Pak. Dan juga untuk plat merah itu keunggulannya setiap pelosok ada, seperti BRI itu ada. Kalau BCA mungkin jarang gitu. Itulah ada kelebihan dan kekurangannya ada Pak. Ya plus minusnya ada lah gitu. Betul. Ya, plus minus betul ya. Kelebihan kekurangan dari bank pemerintah, bank swasta tadi juga sampaikan Mas Aziz juga betul ya. Nah, kalau kita yang sering kita rasakan, kita kalau ini kan sisi pelayanan ya. Kenapa orang tertarik investasi atau kenapa orang tertarik untuk menjadi nasabah lembaga tertentu, karena kita di situ ada jaminan ya. Ada jaminan apa? Misal jaminan keamanan gitu ya. Jaminan keamanan baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Jika terjadi pilot atau jika terjadi kerusuhan, jika terjadi force mayor gitu ya, maka uang kita yang disimpan itu tidak hilang. Rata-rata orang kalau seperti kita ini menyimpan itu kan biasanya untuk lebih ke arah keamanan ya. Kalau seperti kita nabung itu kalau bunga kan kecil lah ya. Kalau untuk tabungan biasa ya, tabungan non deposito gitu ya, biasanya kan itu kecil, kita lebih ke arah keamanan, secure nggak, aman nggak disimpan di bank tersebut.
Kemudian pelayanan, kemudian fasilitas. Fasilitas juga kita kan supaya jadi pertimbangan ketika kita nabung di bank tertentu, kemudian dengan kita tidak usah repot-repot kalau mengambil uang kan ada ATM banyak ya. Nah, biasanya kan juga jadi pertimbangan kan, nah, ATM mana yang paling banyak nih, karena kita kalau jalan ke tempat tertentu kan kadang-kadang kita kalau bawa uang cash itu kan ribet. Nah, kita bawa ATM aja, kita di mana bisa gesek tadi kan. Kemudian dari pelayanan, kemudian jaminan tadi ya, jaminan pelayanan. Pelayanan itu kan ya banyak ya servisnya, baik pelayanan dari fisik itunya, fisik tempat bertransaksinya, ataupun juga pelayanan dari orang-orang yang melayani kita ya. Ketika kita ada keluhan mana yang fast respon gitu ya. Kita kan ya itu mah natural aja kalau kita pergi ke bank, kemudian kita ingin kita dilayani secepatnya masalah-masalah kita kan. Kalau banknya bertele-tele, lambat, lama, kemudian mempersulit, pasti kita akan juga males ya berhubungan atau menjadi nasabah bank tersebut. Apa sampaikan Mas Ajis, Pak Nurwan itu yang betul ya. Yang saat ini ada data, saya lupa lagi, tempo hari pernah dikeluarkan beberapa bank di Indonesia gitu ya, yang itu terbaik gitu ya. Ada susunannya, dan kalau swasta itu salah satunya. Yang paling bagus itu yang tadi itu yang biru BCA gitu. Yang kita bukan promosi atau apa. Tapi yang kita rasakan kan yang kita lihat ya dalam peringkat ranking bank-bank swasta terbaik itu, nah itu diantaranya gitu ya. Apalagi kalau masih sponsor, Pak. Bukan, tidak di-endorse dipromosiin, ya. Pak. Jadi yang jelas sih secara umum tadi Mas Aziz sudah tepat menyampaikan itu ya. Pak Nurwan juga iya ya, udah mengeksplor banyak. Kita ada jaminan ya, ada jaminan kan, ada juga jaminan tuh ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan, kalau ada apa-apa kita dijamin, atau kalau ada huru hara, ada force majeure seperti banjir dan sebagainya, uang kita tidak hilang, tidak diambil pencuri gitu kan. Banknya usaha gedungnya nggak ada, tapi tetap aja kita tercatat karena ada sistem gitu kan. Ada jaminan, kemudian ada pelayanan, kemudian juga ada kelebihan-kelebihan lain yang kadang-kadang beberapa bank menawarkan, entah itu bunga ya, kalau pinjaman bunga rendah gitu, atau ada kalau disimpan itu ada bunga yang tinggi kan. Itu kan juga jadi bagi orang tertentu kan jadi pilihan kadang-kadang ya, deposito di mana nih yang kira-kira lebih besar bunganya gitu ya, atau yang mana kira-kira keamanannya. Kalau keamanan jelas ya, kita kan nggak mau kita naruh di bank tertentu kemudian bank tersebut diperkirakan kolab gitu ya. Itu yang jadi pertimbangan utama. Jadi pelayanan ya, keamanan, pelayanan, fasilitas gitu ya, Lalu mungkin ya kelebihan-kelebihan tadi yang tadi studi bunga, kemudian ada program-program yang ditawarkan gitu, kalau untuk di swasta banyak juga yang menawarkan program-program yang memikat hati nasabah gitu. Di negeri juga iya gitu. Tapi kalau untuk fasilitas kita lihat ya, kalau negeri kemarin kan sudah ada beberapa merger, karena kalau dipertahankan ternyata dia tidak sanggup, hanya merger yang beberapa bank itu merger. Kayak Mandiri dulu kan kumpulan dari beberapa bank gitu yang pemerintah kemudian bergabung. Lalu ada juga yang bank syariah gitu ya, yang beberapa bank yang ini syariah jadi gabung ya, BSI Bank Syariah Indonesia gitu. Tapi kalau swasta karena kepemilikannya swasta ya, dia kelihatannya bisa bersaing di situ. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan, betul ya. Ada kelebihan, ada kekurangan bank-bank tersebut tentunya yang bisa kita rasakan karena kita apalagi kalau kita sebagai nasabah gitu, seperti itu ya. Nah, BRI, BCA tadi dibandingkan BRI kan lebih di daerah, di desa-desa masuk, BCA hampir tidak tidak begitu banyak gitu, hanya di kota-kota tertentu yang atau di daerah-daerah ya kecamatan. Kalau BRI lebih menyentuh karena apa? Mungkin pasarnya juga masyarakat menengah ke bawah juga banyak di situ. Kalau BCA lebih ke arah menengah ke atas seperti itu ya. Itu ya penggolongan yang menurut kita aja yang kita pandang atas secara kasat mata gitu ya, bahwa ini nasabahnya ini ya.
Gitu. Itu yang bisa dijelaskan mungkin. Oke, ini udah maghrib ya? Sudah Pak? Maghrib Pak, sholat dulu Pak. Ya, sholat dulu ya. Sholat dulu kita. Mohon maaf ini 15 menit aja sholatnya. Nanti kita lanjut karena saya mohon maaf jam 19 saya mau ada rapat dengan instansi luar soalnya rapat malam. Itu mungkin ya. Kita ini dulu break dulu sebentar ya untuk sholat atau istirahat dulu ya. Iya Pak. Ya, oke. Majis. Pak Mul, kedengeran saya nggak Pak Mul? Dengeran, nggak ada orangnya. Iya ini Cuma Farli doang. videonya susah dicek ini Pak Mul, nggak keluar-keluar nih diklik dari tadi. Keluar, Pak. Kamera Bapak itu pakai OBS, pindahkan jangan pakai OBS. Majis. Alasan. Majis. Lagi diklik. Ya Pak. Saya tadinya mau nanya,